Kami di sini mau mewawancari Ibu tentang pembaruan dan hambatan dalam pembelajaran matematika di modern saat ini. Sebelumnya, terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nur Fadila, dan kawan saya Risa. Saya Risa. Di sini kami mau bertanya tentang pembaruan dan hambatan. Oh ya? Perbedaan paling mencolok antara metode pembelajaran modern dengan pendekatan tradisional dalam pembelajaran matematika. Dari pendekatannya dulu ya, pendekatan pembelajaran antara yang tradisional dengan yang modern. Yang tradisional itu pendekatannya berpusat ke guru, sedangkan yang tradisional berpusat ke guru, dan yang modern sekarang itu berpusat pada siswa. Kemudian metode atau modelnya menyesuaikan dengan keadaan. Jadi ada banyak metodenya ya. Berpusat ke siswa itu contohnya adalah yang sekarang adalah dengan problem based learning, dengan project based learning, dengan banyak yang lain-lain gitu kan. Kalau yang berpusat pada guru contohnya adalah dengan ceramah gitu kan. Dan apa yang mencoloknya ya tadi tentang siapa yang menjadi pusat pembelajarnya, apakah siswa dia secara aktif mencari dan menemukan pengetahuan sendiri, atau guru dijadikan satu-satunya pusat pembelajaran, jadikan itu satu-satunya sumber belajar gitu yang mencolok. Kemudian apakah Ibu melihat ada hubungan antara motivasi siswa dan prestasi belajar matematika? Baik. Motivasi dan prestasi ada hubungannya ya tadi. Motivasi akan menggerakkan siswa untuk mau berupaya, untuk mau berusaha menuju tujuan yang dia inginkan, meskipun ada kalanya siswa yang punya motivasi besar tapi tetap nggak bisa gitu kan. Begitu juga kebalikannya, nggak usaha banget, nggak ini, tapi ternyata bisa berprestasi gitu kan ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi seseorang bisa berprestasi. Memang mungkin motivasi pun menjadi salah satu faktor untuk ke prestasi gitu. Tapi tidak semua yang punya motivasi tinggi bisa ke prestasi gitu. Ya memang suka aja, tapi mungkin bakatnya di bidang lain. Sudah ya. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara. Ya, sama-sama, lancar ya tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yara Sita Permana, dan ini ada rekan saya Risa Iskandar dari Prodi Pemat. Mau mewawancarai Teh Ririn Rohimah dari Prodi Pemat juga. Terus terima kasih kepada Teh Ririn yang sudah mau menjadi narasumber kami. Kita langsung aja ya pertanyaannya. Apa perbedaan paling mencolok antara metode pembelajaran modern dengan pendekatan tradisional dalam pembelajaran matematika? Mungkin dari pendekatan tradisional dulu ya, karena kan tradisional itu kayak si guru itu ngejelasin, terus nulis di board, lalu si siswanya mencatat. Nah, untuk modern sekarang lebih menjauh ke siswanya, jadi si siswanya tuh dikasih penjelasan cuman sedikit, mereka yang berpikir kritisnya, mereka yang mencari solusinya gitu modern. Jadinya dalam terus supaya menurut saya paling membantu baik itu yang pakai itu ya membantu putus di dalam sana, dan yang kurikulumnya bisa juga, dan mungkin untuk mengevaluasi pembelajaran saya pernah menggunakan buat bolker, terus sekarang kan zamannya AI, dan kita sendiri menggunakan AI itu membantu atau sebaliknya ke siswa membantu, karena siswa sekarang itu harus dengan animasi
nggak bisa abstrak. Jadi si siswa tuh harus dilihatin konteks nyatanya kayak gimana gitu. Kalau situasi itu kayak gimana kan di AI bisa ya kayak bangun ruang kerucut atau apa tuh sebagai topik ulang tahun lah kayak gitu. Jadi konteks nyata itu bisa di AI menggunakan AI. Udah. Yeay. Sama aja sama tingkat. Oke, boleh perkenalkan dulu. Oke, nama saya Najar Hermawan dari tingkat 3. Oke, Kang izin ke pertanyaan pertama. Menurut Akang, apa perbedaan yang paling mencolok antara metode pembelajaran modern dengan pendekatan tradisional dalam pembelajaran matematika? Perbedaan yang paling mencolok paling di pas pembelajarannya kayak kalau di pembelajaran yang tradisional yang lebih dominannya tuh kayak si gurunya. Tapi di pembelajaran yang modern kita tuh bisa 50-50 atau bisa si siswanya yang lebih aktif di kelas. Oke, lanjut ya Kang, nomor 2. Metode pembelajaran seperti apa yang menurut Akang paling efektif digunakan dalam pembelajaran matematika pada masa Ini menurut saya banyak kayaknya teh PBL, bisa juga PJBL ataupun Discovery masih bisa kayak gitu sekarang. ya? Oke, udah.